Halo Sobat Komsos, ketemu lagi di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Oke, hari ini part 3. Kalau part 3 berarti ada Pastor Sutarno. Hai Pastor. Hai juga. Cuma berdua kita nih. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bener nih. Semakin berdua semakin akrab. Iya, karena Audrianya lagi SBK alias sibuk. Kalau berdua berarti nggak ada saingan. Nggak ada saingan. Kalau bertiga walaupun tidak ada pilihan. tidak. Terpaksa nih kayaknya nih Pastor. Pastor, ini kita sudah ke yang ketiga kalinya ya. Kita bakal ngobrolin mengenai kekatolikan di Tatar Sunda gitu. Nah, kita review dikit, siapa tahu ada Sobat Komsos yang belum nonton nih part 1 sama part 2-nya gitu. Baru pas nonton kok ada topik yang ini gitu. Nah, boleh di-review dikit nih Pastor mengenai kekatolikan di Tatar Sunda gitu. Baik, jadi kekatolikan di Tatar Sunda sebenarnya usianya relatif muda. Berapa tuh? Jadi berarti bermula dari tahun 1964, berarti sekarang sekitar 61 tahun. Ya. Jadi kalau saudara-saudari ada yang berusia 62 ke atas, itu pasti dapat dipastikan bukan orang Sunda Katolik. Bisa dipastikan ya. Mungkin sudah ada tapi nampaknya sangat bisa dipastikan tidak gitu. Gitu, jadi relatif muda, dan itu dari episode pertama kita melihat bahwa bermula dari suatu aliran kepercayaan agama Jawa Sunda yang singkatnya kala itu dilarang dan membubarkan diri, lalu pemimpinnya menjadi Katolik, dan karena pemimpin itu sangat karismatis maka diikuti juga oleh loyalis atau oleh simpatisannya. Sekitar 6.500 ya. Iya, kala itu menurut catatan dan kesaksian orang gitu. Apakah datanya betul 6.500? Sesungguhnya karena zaman itu masih sangat manual dan mungkin data-data juga tidak tercover dengan sebaik-baiknya. Mungkin bisa kurang, mungkin bisa lebih gitu. Itu jadi 64. Kemudian setelah terjadi di 64 memang sempat ada gejolak ya. Kita bahas di episode kedua, terutama di tahun 1981. Pemicu utamanya tiada lain karena asal muasal agama Katolik itu adalah orang Katolik dari agama Jawa Sunda yang punya hari raya, dan hari raya itu ternyata beriringan dengan hari raya Natal 25 Desember. Nah, lalu di situ ada semacam diskusi atau konflik di antara sesama pengikut Katolik yang notabene bermula dari ADS itu untuk mana yang mau diutamakan. Apakah apakah hari raya Natal yang bermula dari agama Jawa Sunda yakni Raya Gungan, atau Natal yang selama ini diperingati oleh seluruh umat Katolik dunia. Nah, jadi polemik itulah yang salah satunya menjadi pemicu dinamika kekatolikan. Akhirnya disitulah muncul kekatolikan yang jauh lebih murni. Ada yang terus sebagai Katolik, tetapi ada juga yang kemudian kembali ke katakanlah kepercayaan asal, walaupun dengan nama yang berbeda, begitu. Bukan ADS lagi ya? Bukan ADS lagi. Waktu itu bermula dari nama paguyuban Adat Cara Karuhun Urang atau Patsku, kemudian mengarah pada nama lain yakni Masyarakat Akur Sunda Wiwitan, yang sekarang juga dikenal dengan Sunda Wiwitan. Nah, dari dinamika tahun 1981 itu sesungguhnya memberi warna pada situasi sosial dan juga situasi budaya, yakni masyarakat Cigugur Kuningan dan sekitarnya itu sekarang menjadi beragam dari aspek kepercayaan. Yang pertama tentu ada masyarakat Muslim yang notabene memang sudah ada sejak awal. Kemudian Kristen Protestan, dalam ini adalah Gereja Kristen Pasundan. Dan yang kemudian berikutnya adalah Katolik sebagai tanda petik pendatang baru di tahun 1964. Kemudian ya tadi di situ ada agama lokal atau agama asali yakni Sunda Wiwitan yang juga sampai sekarang tetap eksis gitu. Masih ada ya sampai sekarang ya? Masih ada sampai sekarang. Oke, kalau misalnya bilang tadi kan sama Romo bahwa
yang setelah polemik tadi polemik tadi 81 itu ya. Iya, Kan sebagian akhirnya pindah. iya, Padahal belum ketuk palu ya, karena kan memang ada konflik. Jadi nih Sobat Komsos, kalau misalnya pengen tahu konfliknya apa, boleh nonton part 2-nya ya. iya. Karena dibahas tuntas di situ gitu. Nah, sebagian besar pindah kembali ya. Kemudian nih, Kalau disebut sebagian besar atau sebagian kecil sih memang tidak bisa dikotomi kayak begitu. Tapi memang ada yang pindah. pindah. Iya, Nah, jadi tokoh utamanya katakanlah kembali ke tanda petik ADS, maka loyalis tadi juga mengikuti pemimpinnya yang sekarang katakanlah menjadi komunitas yang dikenal dengan Sunda Wiwitan. oke. Bahwa sebagian besar atau sebagian kecil Nggak tahu memang ya. tidak terlampau jelas. Walaupun memang kalau dilihat dalam konteks sekarang bisa jadi yang sebagian besar memang bertahan di Katolik. Oke. Iya. Nah, itu perkembangannya bagaimana kekatolikan mereka yang tetap di Katolik pada saat itu, Romo? Ya tentu tahun 1981 jadi goncangan juga ya bahwa pertama Katolik baru, sekarang ada hal yang memang secara prinsip terjadi, yakni ada semacam gerakan untuk kembali ke agama asal, ya tentu bisa menggoncang keimanan mereka gitu. Tapi sekali lagi bahwa tidak semua katakanlah pindah kembali ke agama Jawa Sunda atau Sunda Wiwitan, tapi tetap bertahan di Katolik. Nah untuk yang Katolik sendiri akhirnya tadi seperti yang dikatakan di awal, jadi ada semacam pemurnian iman kemana secara khusus atau secara meyakinkan dia harus pegang dari aspek keagamaan. Ya. Jadi bisa dikatakan inilah seleksi alam terhadap kehidupan umat Katolik. Dengan tantangan sesungguhnya tidak menjadikan umat Katolik katakanlah bubar, tetapi semakin yakin atau semakin dimurnikan. Ini dari sudut pandang optimis saja ya, gitu, karena dengan adanya goncangan tadi berarti tetap ada seleksi lah bagi orang yang tetap mau kukuh di Katolik atau sebaliknya mau kembali ke agama asal. Gitu. Karena kan ini sesuatu hal yang baru banget gitu ya buat mereka gitu. Kemudian melihat beberapa, ya maksudnya yang teman-temannya kemudian rekan-rekannya juga pindah dan lain sebagainya, yang tadi Romo bilang bahwa itu mungkin menggoncangkan mereka juga, ya menggoncangkan tapi mereka tetap teguh dan tetap percaya memegang agama Katolik gitu. Iya betul. Kehidupan setelah itunya diceritakan nggak, Romo, atau diteliti juga nggak sih? Kehidupan setelah- keluarga, iya, kehidupan keluarga mereka sebagai keluarga Katolik baru gitu. Sesungguhnya ada hal yang istimewa ya, walaupun ada semacam intrik-intrik seperti itu, tapi yang terjadi adalah bahwa masyarakat kala itu dari aspek kehidupan keagamaan malah bisa dikatakan sangat rukun. Oh, oke. Jadi bisa dikatakan ya juga masih muncul sampai sekarang, di mana satu keluarga itu bisa beragam agamanya. Oh, berarti ada yang satu keluarga tuh misalnya Katolik, Ada yang Katolik, ada yang Islam, termasuk dalam ini ada juga yang Sunda Wiwitan. Wiwitan. Oh, gitu. Dan mereka dalam satu rumah. Jadi itu juga gambaran ya bahwa sesungguhnya ketika rumah berada dalam kerukunan, maka masyarakat juga akan rukun. Dan sampai sekarang ya kawasan Cigugur dan sekitarnya memang dipandang sebagai masyarakat yang secara hidup keagamaan itu rukun, gotong royong kuat, toleransi kuat. Bahkan ini ada semacam hal yang bisa dikatakan berbeda dari wilayah-wilayah lain adalah soal pindah agama. Pindah agama itu tidak dipandang sebagai sebuah tanda petik aib, apalagi pengkhianatan terhadap akidah atau ajaran, bukan. Tetapi sebagai ungkapan iman seseorang mau pilih apa atau mau ikut siapa. Sebagai contoh yang sekarang yang terjadi di Katolik, esensinya memang pasti mana ada sih orang tua atau saudara yang rela saudara-saudarinya itu pindah agama. Iya. Tapi secara umum perpindahan agama itu tidak terlampau menjadi persoalan krusial. Kenapa tuh? Lah tadi karena dalam satu keluarga bisa beragam agamanya. Jadi dari awal sudah ada dialog, sudah ada komunikasi, sudah ada pengenalan terhadap agama satu dengan agama yang lain gitu. Nah, pengenalan itu yang membuka katakanlah kemungkinan untuk melihat bahwa di samping kebenaran yang sekarang aku pegang dalam agama aku, ada juga kebenaran-kebenaran dari agama lain. Berarti gitu. lebih legowo gitu ya menerima pindah agama gitu di sana. Iya, secara
pribadi tentu saja memang tidak legowo ya, tidak ikhlas. Oh, oke. Tapi tidak menjadi polemik yang berkepanjangan. Kan kerap kali misalnya ada orang pindah agama sampai tidak diakui anak, Iya. atau soal warisan pun tidak diberi warisan. Iya, bener oh, itu Nah, bener. tapi di sana tidak terlampau mengarah ke sana. Oh, Bahkan bisa dikatakan melakukan perpindahan agama itu ya sudah, kalau kamu mau pindah, cari iman di situ, selamatkan dirimu dengan cara keyakinan di situ. Begitu. Bahkan bisa jadi kalau dalam kekatolikan ya oke, kalau kamu pindah dari Katolik, walaupun kamu sekarang tidak Katolik, ya cahaya Kristus, terang Kristus tetap kamu wartakan dengan cara di sana gitu. Jadi itulah wujud toleransi yang muncul, sehingga keberadaan mereka yang walau berbeda-beda agama, kerukunan, kesatuan itu tumbuh sebenarnya ada dan sampai sekarang. Itu luar biasa banget ya kalau misalnya, maksudnya ya kalau kita kalau misalnya mau melihat ya, nggak tutup mata, nggak tutup telinga, nggak tutup mulut gitu. Di berbagai daerah misalnya ada yang pindah, biasanya kan yang tadi ya sudah putus hubungan keluarga gitu. Bisa putus hubungan keluarga, bisa terjadi pengusiran. Iya. Pengusiran baik dari keluarga inti atau kekerabatan, termasuk juga mungkin dari situasi sosial ya. Tapi di sana itu relatif tidak terjadi. Mungkin 1-2 ada, tapi pada umumnya sih merasa bahwa biarlah dia menemukan imannya dengan cara yang berbeda dengan aku atau keluargaku, begitu. Nah, kalau misalnya ngomongin mengenai Katolik Sunda yang di daerah Cigugur, Kuningan gitu kan masih kental banget ya, Romo ya. Beda sama mungkin kalau kita tinggal di kota di Bandung gitu ya. Itu kayaknya nggak kerasa kan ya, Iya. si Katolik Sundanya gitu. Dengan menyebut Katolik Sunda, sebenarnya kan yang ada sebenarnya Katolik Roma ya, Roma Iya. Katolik. Iya, Roma Katolik gitu. Roma Katolik. Tapi dengan menyebut Katolik Sunda itu sebenarnya ada kelekatan atau kedekatan dengan budaya Sunda sebenarnya ya. Jadi dengan menyebut Katolik Sunda sebenarnya tidak bisa melepaskan dari tadi sejarah yang tadi diobrolkan di episode pertama. Dan silakan ditonton. Udah banyak yang nonton, dan Romo. dinamikanya di episode kedua dan yang ketiga itu mengarah ke tadi ya, Katolik Sunda sekarang gimana. Nah, karena Katolik Sunda berarti tadi unsur kekasan atau unsur utama norma atau akidah Katoliknya memang tidak bisa berubah dari manapun ya, dan ketika dihayati oleh siapapun, termasuk oleh orang-orang yang notabene berlatar belakang budaya Sunda. Nah, karena untuk Katolik Sunda dari asal muasalnya bermula dari orang-orang yang memang ada di Sunda, yang juga sudah menghayati bagaimana budaya itu diangkat, dipelihara, maka itu tuh terbawa sampai sekarang. Jadi walaupun dia sebagai orang Katolik, tidak lepas dari budayanya. Nah, di episode 2 kita sudah sedikit menyinggung bahwa salah satu yang digunakan adalah bahasa. Bukan bahasa Latin, bukan bahasa orang Eropa yang dipakai, tapi dominan bahkan sampai dengan hari ini adalah bahasa Sunda. Lah, ciri dari satu budaya kan salah satunya ada bahasa. Nah, ketika bahasa itu digunakan dalam doa-doa, dalam liturgi, bahkan dalam ekaristi sebagai puncak dan pusat doa, itu semua berbahasa Sunda. Bahkan kitab suci pun sampai dengan Deuterokanonika sudah berbahasa Sunda. Ada ya? Ada. Oh. Bahkan kalau misalnya kita melihat sedikit terjemahan yang tidak bermula dari Katolik ya, tetapi dari saudara-saudari kita umat Protestan, sudah ada terjemahan ke dalam bahasa Sunda, dikurangi Deuterokanonika itu tahun 1891. 1891. Padahal di situ belum ada Katolik Sunda. Jadi dengan kata lain, kesundaan memang sudah melekat atau terkait erat dengan kehidupan kekatolikan. Jadi itu satu ya, soal bahasa. Lalu bahasa itu kan juga diperkaya dengan berbagai macam hal. Bahasa kan hanya satu wujud komunikasi, bisa antar orang atau antar sesama, tapi juga bisa digunakan sebagai sarana penghayatan terhadap Tuhan. Itu didukung dengan misalnya alat-alat musiknya. Kayak gamelan gitu. Gamelan, terus angklung, kecapi suling, semua itu digunakan dalam rangka tadi bagaimana bahasa tak lagi menjadi bentuk komunikasi antar pribadi, antar manusia, tetapi juga menjadi sarana untuk berkomunikasi dengan yang ilahi. Nah, maka bahasa itu juga dikemas bukan bahasa sekedar bahasa percakapan atau bahasa biasa, tetapi jadi bahasa doa.
Selain bahasa doa, kemudian juga mengarah kepada bahasa dalam bentuk irama nyanyian, kidung dan seterusnya. Itu semua jadi sangat lekat bagaimana kekatolikan dihayati dengan cara dan ciri budaya setempat. Begitu juga itu ya yang kelihatan yang baru bisa katakan. Selain itu juga soal bahasa, soal pakaian busana. Ya. Busana. Ini sebenarnya sempat jadi polemik di 81 itu kan ya? Sempat menjadi salah satu pemicu lah kenapa pakaian itu bisa digunakan atau tidak kala itu ya. Nah, sampai sekarang memang digunakan. Maka jangan heran ketika dalam peribadatan terutama Ekaristi misalnya ya, penggunaan pakaian busana itu sangat nampak. Contoh yang paling kerap kali kita lihat adalah kebaya misalnya. Kebaya untuk wanita atau pangsi untuk pria. Dengan ikat kepala untuk pria terutama. Termasuk juga warnanya. Ada yang warna hitam untuk pangsi, termasuk juga putih. Tapi biasa untuk yang tradisi yang mengarah kepada peribadatan atau kesucian biasanya menggunakan yang warna putih. Itu juga kenapa putih dan kenapa hitam juga memberikan gambaran bahwa budaya memang sangat lekat terbawa dalam situasi doa atau peribadatan, begitu. Kalau misalnya untuk pastor-pastornya sendiri? Kalau pastor-pastornya sendiri sampai dengan sekarang atau kala itu ya di awal-awal masih dalam pakemnya Katolik Roma dengan menggunakan stola, kasula dan seterusnya. Nah sekarang sudah mulai katakanlah ada inkulturasi lah penyebutannya, bukan mengubah, sama sekali tidak mengubah, karena sekali lagi ya pakem atau dogma Katoliknya memang tetap harus jadi yang utama. Budaya tuh hanya memperkaya enggak, mengukuhkan enggak. Kalau seandainya menggerogoti bahkan meruntuhkan ya pasti nggak dipakai. Nah maka sekarang dirasa mengukuhkan, menguatkan keimanan kekatolikan. Maka misalnya pada saat Ekaristi ada pastor-pastor juga yang menggunakan blangkon. Blangkon. Kalau mau lihat pastor pakai blangkon di sana ya, berarti kalau di sini nggak ada kan? Blangkon itu ya seperti itu. Atau menggunakan dari sisi warna, warna utama tetap ada kayak putih ya putih. Cuman dalam hal ini aksesorisnya atau nuansanya pasti bisa nuansa kedaerahan. Seperti batik, misalnya batik Sidamukti dan seterusnya itu bisa muncul di dalam busana. Gitu. Belum nanti mengarah ke persembahan atau apa yang dipersembahkan pada Tuhan yang kemudian akan dibagikan atau diperuntukkan pada sesama. Emang itu beda ya? Ya artinya persembahan pokok sih tidak pernah berubah. Tetap ada hosti, anggur itu tetap yang paling pokok dan tidak bisa diubah dengan misalnya karena Sunda itu banyak menghasilkan ubi diganti singkong kan nggak mungkin ya. Atau di Kuningan kan banyak itu ya air tape ya, terus anggur ganti air tape ya nggak akan lah, nggak akan. Jadi tetap nggak segitunya dong ya. Ya memang tidak akan segitunya juga gitu. Jadi pakemnya memang tetap digunakan yakni persembahan hosti, anggur, air tetap itu yang paling utama. Bahkan ketika persembahan apapun diberikan oleh masyarakat di situ tidak ada hosti, tidak ada anggur yang secara khusus dipakai gitu, ya pasti Ekaristi tidak jalan, tidak akan jadi gitu. Nah, yang lain-lainnya nih biasanya kan suka ada buah, bunga gitu kalau di sini gitu ya. Yang perbedaannya apa kalau di sana? Kalau bunga kayaknya relatif umum sama ya, relatif dimanapun, artinya terkait dengan budaya Sunda barangkali itu masih sangat umum di budaya manapun ada. Tapi terkait dengan budaya Sunda yang sekali lagi tidak bisa begitu saja lepas dari awal mulanya, maka persembahan pun selalu mengarah pada dua hal, yakni yang bersifat umbi-umbian. Umbi-umbian tuh bisa singkong, bisa ubi jalar, bisa bengkoang gitu. Dengan kata lain, umbi-umbian itu dimaknai atau filosofinya adalah segala sesuatu yang bermula dari bumi atau dari tanah. Segala sesuatu yang dipendam atau terpendam di dalam tanah. Nah itu menjadi barang persembahan pertama. Nah yang kedua adalah buah-buahan. Buah-buahan ya misalnya entah mangga, entah jambu, sirsak, nangka dan seterusnya, pokoknya segala jenis buah. Nah itu adalah filosofi atau gambarannya tiada lain segala sesuatu yang berada di atas bumi atau di langit. Nah, dengan membawa dua barang tadi, buah dan umbi, itu gambaran bahwa mempersembahkan keseluruhan hasil dari bumi ini.
Termasuk kalau nanti itu dibawa dua-duanya berarti juga menggambarkan soal kemanunggalan antara langit dan bumi. Begitu. Oke. Nah, secara khusus nanti perpaduan antara buah dan umbi itu dalam doa-doa tradisi Sunda, semoga ini masih ada sampai sekarang ya. Karena kerap kali lebih mengutamakan soal selebrasi ya daripada isi gitu ya. Rujakan di upacara 7 bulanan Oke. untuk wanita yang mengandung. Mm-mm. Ya, saya lihat wanita itu. Belum mengandung. Belum mengandung ya, mengandung yang lain. Nah, biasanya ada upacara rujakan. Emang ada apa dengan rujak, Romo? Perpaduan antara unsur langit dan unsur bumi. Hah? Jadi dalam tradisi sana ketika upacara syukuran 7 bulanan itu salah satu kekasannya adalah membuat rujak. Dan rujak itu tidak boleh sekedar rujak, tapi unsurnya harus 2. Apa? Unsur langit, unsur bumi yang disatukan dalam rujak. Itu wujud kemanunggalan. Oh, berarti Misalnya kalau buat rujak berarti ada, katakanlah misalnya ada bengkoangnya, ada ubi jalarnya. Ada. Nah, unsur langitnya misalnya ada buah dari jeruk bali kah, atau dari Jambu, delima atau jambu gitu. mangga, ya. Itu seperti itu. Nah, jadi ketika disatukan dalam rujak sesungguhnya bukan soal nikmat, soal seger atau soal enak yang mau diutamakan, tapi disebut kemanunggalan. Baru tahu ternyata ada. Itu. Nah, jadi disitulah Katolik Sunda sesungguhnya tetap menghayati nilai-nilai kemanunggalan atau nilai kesatuan dengan yang ilahi yang diwujudkan dalam tradisi-tradisi setempat yang katakanlah masih bisa diangkat atau masih hidup. Itu masih sampai sekarang masih ada ya? Masih itu begitu ya? Pertanyaan besar. Oh. Kirain loh. Enggak. Udah nggak ada ya memang? Ya, pertanyaan besarnya adalah bisa jadi ada. Tapi kalaupun misalnya ada, betulkah memang rujak yang dibuat itu karena ada nilai kemanunggalan? Nilai termasuk kita manunggal dengan alam, kita manunggal dengan yang Maha Kuasa, kita manunggal dengan sesama yang disimbolkan lewat rujakan. Apakah masih didalami hal itu? Atau tadi hanya mengutamakan unsur nikmat, seger, pedas, asin, semua berpadu di situ. Nah, itu. Aduh, enak rujak ya. Oh, Nah, jadi aroma. Jadi rujak itu sebenarnya berbicara tentang hidup, berbicara tentang nilai, dan terutama ya nilai keilahian, nilai kemanunggalan dengan sang ilahi. Itu baru dari rujak. Ini kayaknya cuman ngomongin rujak aja bisa jadi satu episode loh, Romo. Unsur lain misalnya Apa? dalam persembahan juga biasa mempersembahkan tumpeng. Tapi itu momen tertentu aja ya? Enggak, termasuk dalam ekaristi yang tadi saya sebutkan. Enggak, maksudnya kalau ada misalnya ada perayaan apa baru ada tumpeng, atau setiap minggu perayaan? Tidak setiap ekaristi mempersembahkan tumpeng, nanti pesta melulu. Kalau apa tuh? Biasa sih momen-momen tertentu yang momen besar, misalnya dalam katakanlah Paskah, Natal. Tapi secara khusus ini juga termasuk inkulturasi yang terjadi di daerah Katolik Sunda. Kenapa yakni tumpeng? menjelang tanggal 22 Rayagung atau 10 Julhijjah. Betul ya, 22 Rayagung. Itu. Jadi peringatan yang dahulu dihayati oleh agama Jawa Sunda sebagai hari raya mereka. Yang tadi sempat memilih yang mana ya? Yang Rayagung itu kan? Betul. Nah, itu karena perayaan itu bagi umat Katolik Sunda, lebih-lebih generasi sepuh ya, itu sangat berkesan, sangat dijiwai. Jadi ketika menjelang 22 Rayagung biasanya ada upacara yang disebut dengan serentaun itu. Nah, salah satu hal yang biasanya dibawa sebagai persembahan selain buah dan umbi tadi adalah tumpeng. Oh, ada maknanya. Kenapa harus tumpeng? Tumpengnya itu dari nama aja, tujuan kudu lempeng. Itu teh Tujuan kudu lempeng tuh artinya enggak, maksudnya itu asli panjangannya ya? Tumpeng. Ya, bukan soal asli dan palsunya. Enggak, maksudnya saya baru tahu gitu, tumpeng tujuan kudu lempeng gitu. Iya, jadi apapun yang dipersembahkan sesungguhnya bukan sekedar persembahan barang atau materi tertentu, semuanya punya makna.
Jadi yang dipersembahkan itu sesuatu yang indah, sesuatu yang agung, sesuatu yang besar, yang punya makna. Nah maka tadi ya kenapa umbi-umbian, kenapa buah-buahan, termasuk bunga ya kenapa bunga. Bunga kan simbol keharuman, simbol keindahan, simbol keagungan, simbol segala yang baik begitu kan. Maka persembahan kurang lebih itu. Nah tumpeng juga demikian halnya. Tidak sekedar membawa nasi yang dikemas sedemikian rupa dalam rupa katakanlah mengerucut begitu ya. Tapi di situ ada maknanya. Tujuan kudu lempeng. Jadi setiap orang ketika punya tujuan memang harus lurus. Tidak belok sana, tidak belok sini. Kalau bahasa kitab suci itu, kalau misalnya mau mengikuti Yesus, ya jangan dulu berupaya untuk menguburkan dulu keluarganya gitu kan. Artinya loh memang kalau mau ikut Yesus ya menujulah kepada Yesus dan tidak terganggu, tergoda oleh hal-hal yang lain. Fokus, tidak noleh ke belakang gitu. Itu tumpeng. Nah sekarang tumpengnya kan tidak hanya sekedar istilah tumpeng, tapi tumpeng tuh ada yang warna putih, ada juga yang warna kuning. Nah yang merah itu berarti modifikasi sekarang. Kalau yang umumnya adalah dalam tradisi Sunda itu putih dan kuning. Putih itu simbol dari kebersihan, simbol ketulusan, simbol kesucian, kemurnian. Kalau kuning itu simbol keemasan, simbol kejayaan, simbol kemeriahan atau simbol kesuksesan. Itu warna. Nah kalau tumpeng itu dibongkar, itu di dalamnya itu ada berbagai macam hal. Jadi tidak sekedar nasi, tetapi di dalamnya itu kalau dibongkar itu ada bumbu-bumbu yang terbuat dari berbagai macam unsur yang ngarah pada dua hal, yakni unsur umbi dan unsur buah. Misalnya kacang-kacangan, kacang tanah misalnya itu pasti kacang tanah. Lalu yang berikutnya unsur angitnya bisa kacang panjang, bisa labu dan seterusnya. Itu diramu dalam satu bumbu, diramu dengan bumbu-bumbu yang lain. Itu juga adalah gambaran soal kekayaan alam, soal anugerah Tuhan yang terjadi dalam berbagai macam hal. Nah itu diramu sedemikian rupa, dibumbui sedemikian rupa, dengan rasa sedemikian rupa, itu kemudian ditempatkan di dalam tumpeng tadi. Di dalam tumpeng. Jadi kalau tumpeng dibuka, itu isinya adalah bumbu-bumbu. Nah tumpeng itu dalam tradisi Sunda disebut dengan nasi sabogana, sangu sabogana. Sangu nasi, sabogana itu berarti apa yang dimiliki sepunyanya. Gitu. Jadi sepunyanya tuh ya udah tidak mengada-ngada, sekaligus juga tidak menyisihkan atau menyimpan. Jadi inilah ayang ini yang punya gitu. Jadi betul-betul apa adanya. Kalau orang apa adanya berarti kalau kurang ya ini kekurangannya, kalau lebih berarti ini kelebihannya. Kalau sekarang memang lain, kekurangannya menampilkan diri sebagai yang lebih gitu ya. Terus kalaupun lebih menyampaikan seadanya gitu. Ini nggak menyindir siapa-siapa ya Sobat Komsos. Kenyataannya memang pada zaman sekarang memang begitu. Justru filosofi itu rata-rata kalau orang yang berbeda dari filosofi hidup itu biasanya terasa sebagai sindiran. Tamparan gitu. Gitu. Oke, tumpeng gitu ya. Tadi ada umbi-umbian, kemudian ada tumpeng. Yang biasa lagi ada apa nih kalau misalnya di apa namanya pas misa Sunda gitu? Biasanya ada pisang ya. Pisang yang jarang loh kita ngelihat pisang sebagai persembahan ya. Tapi pisang biasanya karena bisa jadi bentuknya besar dan bawaan bisa relatif berat. Biasanya pisang itu sudah dipajang di sekitar altar. Nah di pisang biasanya digunakan itu terutama ya pisang emas dan pisang raja. Pisang emas tadi lambang keemasan, pisang raja lambang kepemimpinan atau lambang katakanlah kekuasaan, tapi kekuasaan dalam konteks ini adalah wibawa seorang pemimpin atau wibawa dalam kekatolikan berarti siapapun orang Katolik harus punya wibawa. Begitu. Lalu di situ juga ada pembuatan payung yang terbuat dari janur. Jadi daun kelapa muda yang dibikin payung ada yang 1 tingkat, ada yang 3 tingkat biasanya. Nah janur sendiri yang pernah diobrolkan juga di episode 2 itu tiada lain bukan soal daun kelapa muda, tetapi istilahnya adalah jatining nur. Jatining itu berarti adalah intisari, core-nya.
Nah, nur itu kan cahaya. Jadi jatining nur itu berarti sesuatu yang memang mengarah kepada sang cahaya. Nah, dalam tradisi Katolik berarti Kristus lah Yesus, gitu. ya. Maka janur biasanya ditempatkan di lebih tinggi posisinya dan lebih menonjol. Nah, itu ada yang tingkat 1, ini payungnya ya, lebar tingkatannya ada yang 3. Nah, 1 menunjukkan kemanunggalan. Kalau 3 itu mengarah kepada sesungguhnya manusia itu ditentukan oleh banyak hal, itu tritangtu, 3 yang jadi 1. Nah, dalam konteks Katolikan singkatnya mungkin ke arah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus gitu. Dengan singkat kata, termasuk mungkin ada persembahan lain, seluruh barang-barang itu adalah gambaran tentang kekuasaan, kebesaran, ke segala sesuatu yang Tuhan miliki. Yang sekarang dipersembahkan. Kami umat dahulu memperoleh darimu Tuhan, dan sekarang aku kembalikan, atau kok bukan kembalikan, sebagai rasa syukur kami aku persembahkan. Nanti seluruh persembahan itu biasanya juga diarahkan untuk mereka yang memerlukan. Kalau tumpeng biasanya kan tidak hanya 1 tumpeng, 2 tumpeng ya. Bisa per lingkungan atau per blok itu membawa, sehingga setelah upacara itu biasanya makan bersama sebagai ungkapan syukur gitu. Oh, berarti ini kan tadi ya, kalau misalnya momen-momen atau seremonial, ya maksudnya ada acara khusus gitu kan, nggak setiap Ekaristi ada tumpeng. Nanti kata Romo pesta terus tiap minggu gitu. Terutama sih di upacara-upacara besar, Natal bisa, atau terutama sih yang paling nampak itu ulang tahun paroki biasa suka ada. Atau tadi mengarah kepada upacara yang diperingati dahulu, yakni Seren Tahun, walaupun sekarang perspektifnya bukan perspektif Sunda Wiwitan tapi perspektif Katolik. Nah, gitu. kalau misalnya di Katolik, maksudnya di Katolik yang di Tatar Sunda itu ya Romo ya, si Seren Tahun memang akhirnya dirayakan juga gitu. Nah, sebelum ke soal upacara Seren Tahun yang sekarang berjalan ya, tentang persembahan seperti itu pun tidak berarti lurus-lurus, tetap pro kontra. Oh, kenapa Tetap tuh? pro kontra, merasa bahwa hal-hal kayak begitu tuh sangat lekat dengan masa lampau. Udahlah, bagi kalangan tertentu merasa masa lampau saja, nggak usah terlampau diungkit-ungkit, apalagi di tanda petik diabadikan gitu. Ada juga yang berkata, ya nggak usah ngungkap-ungkap kayu buruk gitu. Ngungkap-ungkap kayu buruk itu artinya ngangkat-angkat kembali kayu yang sudah lapuk, sudah busuk gitu. Ada yang bilang begitu. Ada juga yang merasa bahwa inilah sesuatu yang tetap menjadi dasar, menjadi akar bagaimana Katolik Sunda muncul. Bahkan kemudian diberi nilai baru bahwa ternyata apa yang dahulu dipraktekkan oleh para pendahulu Katolik itu, yang notabene dahulu beragama Jawa Sunda, sesungguhnya tetap memiliki nilai yang sangat erat dengan kekatolikan sekarang. Jadi perbedaan pendapat itu sampai sekarang juga ada. Oke, nah kenapa bisa tetap dipertahankan? Nah, dipertahankan karena dari perbedaan itu tetap masih dianggap punya nilai. Betul bahwa ada orang yang berbeda, tapi perbedaan itu justru makin memperjelas nilai. Bahwa apa yang dilakukan tidak serta-merta dilakukan, tapi sudah ada semacam orang-orang yang mengkritisi. Dengan orang-orang yang mengkritisi, maka perayaan itu pun bisa jadi tidak sembarangan dilaksanakan dengan seksama. Jadi tetap perbedaan itu menjadi penting. Ibaratnya gini, emas itu menjadi mengkilat, berkilauan ketika digodok di tanur api. Ini juga sama, perbedaan pandangan dari umat Katolik yang memang beragam itu menjadikan inkulturasi budaya itu semakin tajam, semakin jelas, semakin murni apakah selaras atau tidak selaras dengan kekatolikan. Nah, yang untuk yang kontra nih, Pastor, biasanya itu adalah yang memang sudah tetua-tetua atau anak-anak muda yang zaman sekarang justru? Kalau di dalam pengamatan saya, relatif anak muda lebih banyak ngikut lah. Nerima-nerima aja. Mungkin kalau berbicara tentang menjadi pribadi yang berbeda juga tidak tahu latar belakangnya, asal muasalnya seperti apa. Sekarang tahu, Romo. Terus bagi katakanlah orang yang menerima juga dasar nerimanya gimana. Jadi intinya mereka tidak punya pegangan untuk berada di wilayah pro atau di wilayah kontra. Tidak punya dasar untuk itu. Jadi abu-abu ya? Ya, disebut abu-abu sih tidak. Barangkali mungkin dalam proses belajar ya. Proses mendalami tentang apa yang sekarang terjadi.
kelak bahwa dia tahu latar belakangnya seperti ini, lalu kelak juga punya nilai terhadap kekatolikan, baru dia akan punya prinsip ya, apakah kalau disebut pro kontra ya berada ke wilayah kontra atau wilayah pro, atau justru ya tidak berada di dua-duanya tapi justru mengangkat itu sebagai sesuatu yang menyatukan. Begitu. Nah, sekarang kemudian itu juga menjadi selain pro kontra juga sekarang lebih ke sifatnya transaksional. Yang saya masukkan adalah kalau orang dahulu tuh mempersembahkan, ya udah mempersembahkan. Iya. Tanpa berpikir saya keluar berapa. Kalau sekarang dipikir Nominal, transaksional. Kalau sekarang andai kata aku sudah ngasih ini, kok dia enggak gitu. Jadi menghitung kalau aku memberi, apakah dia juga memberi gitu. Kalau aku memberi, dia memberi, jadi ada semacam kelegaan. fair, adil. Ada fairness-nya, ada Iya, keadilannya. adil. Itu satu. Yang kedua, aku udah ngasih ini, kira-kira biayanya sekian. Daripada aku ngasih ini dengan biaya besar, aku ngasih ini aja yang biaya lebih kecil. Begitu. Jadi hal-hal kayak gitu itu katakanlah sekarang aspek transaksional atau aspek ekonomi sudah mulai menggerogoti nilai-nilai yang sesungguhnya. Padahal yang disebut dengan persembahan berarti tidak terlalu berpikir ya tentang apa yang akan dapat keuntungan dari persembahan itu, tapi inilah aku persembahkan. Bahkan bila perlu mempersembahkan diri sendiri. Berarti nilai-nilai dulunya sudah mulai agak terkikis gitu ya? Terkikis. Ditambah ya tadi ya, mungkin juga dengan situasi ekonomi, situasi zaman sekarang juga pasti berpengaruh ya. Itu termasuk tadi yang banyak menghayati itu memang generasi-generasi masa lampau yang tua, yang sepuh-sepuh gitu. Nah, generasi sekarang ngerasa apalagi yang kurang memperhatikan atau agak acuh gitu ya. Ya akhirnya masa bodoh lah, ada persembahan terserah, tidak ada ya terserah begitu. Enggak, sebenarnya seberapa penting sih anak-anak muda sekarang gitu ya? Maksudnya ini juga kayak misalnya saya bisa berkaca dari sini gitu. Apa yang seharusnya kita sebagai anak muda gitu, kami sebagai anak muda harus tahu nih tentang Katolik di Tatar Sunda gitu, latar belakangnya. Apakah sepenting itu saya tahu sejarahnya gitu? Atau ya sudah cukup menghayati saja dan mengimani gitu, Romo? Kalau saya tidak mau langsung menuju ke kaum muda sebagai objek ya, tetapi semuanya sebenarnya yang berpengaruh tuh semua ya. Katakanlah orang-orang pendahulu juga, kalau menurut saya nih ya, nilai itu dianggap sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Nilai upacara bisa berbagai macam terjadi, bahkan dinamikanya barangkali ada penambahan atau pengurangan bisa jadi, tapi bila perlu nilai itu nggak hilang. Filosofinya, nilainya, lebih-lebih kekatolikan berarti nilai-nilai yang berhubungan langsung dengan kekatolikan itu tidak boleh hilang. Lagi mana caranya supaya tidak hilang? Maka generasi baru paling tidak diperkenalkan, diperlihatkan, ditunjukkan gitu. Nah, kalau sekarang cenderungnya anak muda disalahin, kamu kurang melihara, kamu kurang menjaga, kamu kurang berpartisipasi. Lah kalau tidak dilibatkan dan orang tuanya juga tidak merasa penting tentang nilai-nilai itu, ya sekali lagi ya bukan salah orang muda. Ini saya walaupun demikian saya pembela orang muda. Begitu. Tapi di satu sisi ya ada juga yang orang tua merasa penting, bahkan dia menunjukkan keteladanan, menunjukkan sikap terkait dengan nilai-nilai tadi. Ya kaum muda juga memang dalam hal ini kerap kali ada yang ngerasa acuh tak acuh dengan berpikir itu masa lampau, itu udah kuno, dan maunya ngerasa kayak yang modern bahkan postmodern gitu. Nah sering kali merasa bahwa yang lampau, yang tradisional itu dipandangnya sebagai sesuatu yang lampau, itu yang patut ditinggalkan. Ada yang seperti itu. Tapi kembali, memang yang namanya nilai itu biasanya abadi. Maka mau masa lampau, masa kini, termasuk masa yang akan datang, yang namanya nilai tentang penghargaan atau keagungan terhadap Tuhan lewat seluruh tata ciptaan yang ada di bumi maupun yang ada di langit itu akan tetap ada sampai kapanpun gitu. Bahkan kalau kita lihat Mazmur misalnya ya, Mazmur 8 misalnya terkait dengan mengagumi ciptaan Tuhan, orang akan berpikir, Tuhan, siapakah aku ini sehingga Engkau perhatikan? Kau ciptakan langit bumi, Kau ciptakan bintang-bintang dan seterusnya ya. Dengan melihat bintang di angkasa, dengan melihat
apapun benda penerang di angkasa, ujung-ujungnya sekarang tidak hanya melihat yang ada di atas, tetapi ujung-ujungnya kan melihat diri. Jadi siapakah aku di hadapan Tuhan? Nah, dengan mempersembahkan buah-buahan itu juga ya sebagai unsur atas, itu ujung-ujungnya bukan mempersembahkan belimbing atau delima, tapi juga dengan melihat belimbing atau melihat delima, akhirnya kita melihat kita, oh Tuhan, ternyata Kau berikan energi melalui makanan, Kau berikan kehidupan melalui makanan, sehingga Kau jaga, Kau pelihara aku hidup. Value-nya berarti yang di Itu nilai itu yang dimaksud adalah value. Iya. Gitu ya. Nah, apakah orang lama itu tetap menekankan nilai Hmm. yang sesungguhnya, filosofi yang sesungguhnya, yang kemudian diperkenalkan di transfer ke anak-anak, termasuk anak juga dilibatkan? Nah, kalau sudah iya, memang itu harapan besar. Tinggal sekarang dari kaum muda, apakah kaum muda kemudian menanggapi itu sebagai sesuatu yang patut dipertahankan, bahkan dikembangkan ke depan, atau sesungguhnya hal yang patut ditinggalkan? Nah, semoga yang ditinggalkan ini tidak terjadi, karena sesungguhnya punya nilai. Iya, agar tidak berhenti, ya budaya itu tidak berhenti di tetua-tetua ya, gitu kan, Iya. di generasi atas gitu, tapi akan terus sampai ke generasi-generasi muda gitu, Betul. bahkan di generasi-generasi bawahnya kita nih, adik-adik, mungkin cucu-cucunya tetua-tetua gitu kan nih Romo ya, biar nggak hilang gitu, kan harapannya Iya. itu. Tapi prospek besar yang sejauh saya cermati ya, saya amati, kaum muda bahkan ke anak-anak juga ketika upacara-upacara besar misalnya ya, itu memang dilibatkan. Dilibatkan mulai dari misalnya busana, dari apa yang bisa dilakukan kayak membawa persembahan dan seterusnya, itu dilibatkan. Orang tua yang memiliki kesadaran akan nilai yang memang pantas dipertahankan atau dilestarikan memang juga dipraktekkan dalam situ sekarang. Tapi memang tetaplah kekhawatiran itu memang untuk sekarang tidak sedikit. Sebagai contoh ya, pelibatan itu juga tidak terlampau mudah. Anak-anak muda sekarang lebih cenderung mungkin lebih suka memegang gadget daripada ikut terlibat latihan untuk persembahan atau apa kayak gitu. Itu memang tantangan besar untuk situasi sekarang. Tapi kalau anak muda yang aktif di gereja nih, tidak Romo, saya aktif di gereja Nah, gitu itu ya. harapan besar, iya. Oke, Romo nih lagi-lagi ya, ini kan panjang nih bahasannya. Ini sudah part 3 tapi kita sudah harus berpisah. Baru ngomongin soal persembahan loh padahal ya gitu Iya, kan. iya, betul. Belum kupas tuntas, kita belum sempat ngomongin soal Seren Tahun. Tadi kita Belum. sempat mau bahas soal Seren Tahun, tapi kayaknya Seren Tahun akan menjadi topik bahasan di Bisik episode selanjutnya ya. Jadi cuman untuk ngobrolin Seren Tahun aja kan itu Seren Tahun tapi dalam perspektif kekatolikan sekarang. iya, Ya, betul. Itu juga kan bahasan sangat luas sekali ya Romo ya. Oke, sebelum kita berpisah nih Romo, ini obrolannya seru banget. Jadi ini juga bisa dibilang pengetahuan baru lah buat saya juga dan juga buat sobat Komsos nih, yang baru tahu ternyata banyak banget nih ya arti-arti dari yang namanya persembahan, mau buah, mau tadi tumpeng gitu, Iya. banyak banget gitu, ternyata ada artinya. Nah, sebelum kita pamit Romo, apa yang ingin disampaikan kepada sobat Komsos ya agar si budaya ini tidak berhenti di generasi atas gitu? Fokus pertama sebenarnya kita kan umat Katolik ya. Umat yang atau siapapun kita yang beriman kepada Yesus Kristus, itu tuh tidak berada di angkasa, tapi adanya di bumi, di suatu tempat yang sangat lekat dengan budayanya. Sudah punya budayanya, sudah punya ciri dan caranya. Maka siapapun yang beriman Katolik tidak bisa lepas dari situasi budaya setempat. Dengan kata lain, keimanan itu bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa menyelamatkan kita ketika kita memang melibatkan unsur-unsur budaya yang memperkaya keimanan. Dengan kata lain, kekatolikan itu tidak menolak budaya, tapi sebaliknya bisa melibatkan budaya atau menginkulturasi budaya untuk bisa membuat keimanan kita semakin jelas, semakin nampak. Nah, dalam hal ini berarti memelihara budaya tidak berarti kita menghilangkan kekatolikan. Sebaliknya ya, dengan memelihara budaya, maka budaya pun diberi ciri dan berbicara dalam perspektif Katolik. Budaya menjadi lebih bernilai, budaya menjadi lebih sesuatu yang bermartabat, begitu. Jadi singkat kata, hidup beragama berarti juga identik juga dengan berbudaya.
Oke, Romo, terima kasih. Lagi-lagi bersambung ini mah. Udah harus pamit atau udah gimana atuh ya? Karena bahasanya memang ternyata tidak cukup untuk 3 episode ya ternyata Sobat Komsos. Bener kata Romo Tarno 10 nih. Kemarin di episode 2 berapa nambah 20 episode. Waduh. Apa aja bahasannya. Oke, Romo terima kasih ya sudah hadir di sini. Nanti kita ketemu lagi di part selanjutnya. Terima kasih sama-sama. Sobat Komsos, terima kasih sudah menyaksikan episode Bisik kali ini. Kami berdua pamit. Kita ketemu lagi di episode Bisik selanjutnya. Dah. Dadah.